Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ketemu lagi di podcast kami di Adiwara Present dan SMK Negeri 1 Pleret Official. Betul. Tentunya membahas hal-hal yang berkualitas. Amin. Insyaallah. Oke. Tentunya membahas hal-hal yang penting. Betul. Jadi harus dilihat sampai selesai. Nah, betul, supaya tidak salah penangkapan juga. Selalu lihat sampai selesai. Mulai dari awal sampai selesai. Kadang orang itu hanya lihat itu bagian depannya saja. Sementara sebenarnya bagian dalamnya juga kurang lebih sama dengan bagian depan. Iya. Ya, jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang sudah mendarah daging sebenarnya. Iya, betul sekali. Dan sekarang makin parah sebenarnya, Mas. Oh, begitu? Iya dong. Oh ya, oke. Kira-kira apa ya akan kita bahas? Nanti dulu. Bisa jadi pandu saya ini. Iya. Oke. Kesempatan kali ini kita akan membahas satu fenomena yang cukup mengakar yang mungkin bisa menjadi budaya yang ada di sekolah-sekolah. Subkultur. Subkultur. Subculture ya. Menurut ahli adalah subculture. Yes. Mohon nanti dikoreksi bahasa Inggris saya. TOEFL saya tidak banyak, hanya 500 mungkin. Wah, saya lebih. Ya. Oke, kesempatan ini juga nanti akan merinci sebenarnya fenomena tersebut, apakah nanti ada satu terobosan baru, solusi-solusi jitu. Ya, tentunya akan dibahas oleh sang ahli tentunya, solusi-solusi jitunya. Amin. Makanya podcast kali ini tetap akan mengundang narasumber tetap ini dan tidak bayaran. Iya. Dan mohon diperhatikan, ini iklannya baru ini air mineral dalam bentuk gelas lah. Siapa tahu nanti di sini ada apalah nantilah endorsan apa boleh ya? Iya, oke. Boleh sebut merek ini nggak? Jangan. Jangan dulu ya. Ya Bu Eka ya. Oh ya, sorry. Oke, langsung saja. Iya. Untuk kaitannya fenomena anak sekolah ataupun fenomena yang terjadi di sekolahan. Itu di sekolahan ada siswa, ada guru. Terutama ini kita akan menyoroti tentang siswa. Siswa di sekolah kita khususnya SMK Negeri 1 Pleret Bantul Yogyakarta itu pun juga terjadi fenomena yang kurang lebih sama dengan sekolah yang lainnya, yaitu tentang bagaimana kita menjumpai anak yang bolos sekolah, kemudian anak yang dia ketika di dalam sekolah tidak fokus ketika pembelajaran. Betul. Kemudian anak di dalam sekolah itu dia sering keluar masuk dalam kelas. Itu sering sekali kita jumpai. Ya, kita juga harus berpikir jernih. Artinya si siswa tersebut apakah mungkin ada masalahkah ataupun mungkin ada hal yang perlu didampingi mungkin ya. Iya. Jadi ada asesmen, ada pendampingan, ada harus penelitian yang tepat. Betul. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tentunya akan coba kami kulik, coba kami bahas tentang permasalahan di sekolah. Iya. Ya, kita rinci lah. Dulu saya pernah juga sekolah. Dan ya secara pribadi saya juga pernah bolos ya. Saya jarang. Anda? Oh, saya jarang banget. Saya jarang. Oke, dan itu fenomena yang terus-menerus terjadi. Padahal di Jepang, menurut informasi dari salah satu YouTuber namanya Jerome Pauline, itu fenomena yang terjadi di Jepang adalah bagaimana anak itu ketika di sekolah itu kalau sudah masuk sekolah itu sangat fokus, apalagi kaitannya dengan membaca. Budaya membaca di dalam sekolah itu menjadi sebuah budaya yang luar biasa di Jepang. Makanya di Jepang menjadi satu negara yang punya tingkat SDM yang tinggi. Jadi inovator dalam bidang teknologi, inovator dalam bidang apapun itu cukup banyak yang lahir dari Jepang. Jadi, apakah Indonesia bisa seperti itu? Tentunya kalau misalkan bisa bicara pertanyaannya bisa atau tidak, saya yakin bisa. Tinggal nanti kita harus carikan solusi-solusinya yang situ bagaimana menurut kami tentunya, menurut pandangan kami. Karena kami juga mendapati sebagai seorang guru juga, kami juga mendapati bagaimana siswa itu berulang kali melakukan kesalahan yang sama.
ketika sudah kami dampingi, kemudian berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Ayo mari kita diskusikan dengan ahlinya ahli. Bagaimana bunga ahlinya ahli? Mas Imbar menanggapi fenomena yang terjadi, yaitu fenomena anak malas sekolah. Oke, kita kemasnya dalam sebuah paradigma, yaitu bocah keset. Oke, Ya, bocah keset. Nanti tulisnya bocah keset. Bocah keset itu pokoknya semangkate yo kadang-kadang mangkat, kadang-kadang ora gitu. Dikasih pekerjaan, kadang dikerjakan, kadang tidak. Kon nggarap tugas yo neng ngarep yo neng buri yo mboh. Nah, ini dia yang merasakan juga. Ya. Oke, sebenarnya persoalannya banyak ya. Maksudnya itu bocah keset ini kan sebuah fenomena. Oh, iya. Artinya dia itu adalah ya fenomena. Fenomena itu terjadi karena banyak faktor. Kita tidak bisa pungkiri bahwa fenomena bocah keset itu bukan terjadi karena memang bocah itu terlahir keset. Banyak faktor lain, misalnya dari sisi gurunya juga kurang menyenangkan. Saya terus fasilitas sekolah kurang cukup memuaskan dia. Gitu. Ini gimana ini? Dan banyak faktor sebenarnya. Tapi yang kita lihat dulu dari sisi bocahnya dulu. Anaknya dulu kita lihat itu. Soalnya bocah menurut kita ini ya walaupun nek dikulik itu nanti ketemu boroke, tapi paling enggak nek menurut kita pribadi koyone iki aku iki wis bener. Dadi guru iki wis ngajari secara benar. Wis all out. Fasilitas sekolah ada, internet ada, toilet ada. Toilet ada, kelas-kelas banyak gitu. Jadi ya udah kita kesampingkan dulu faktor dari guru. Walaupun nanti nek dikorek mungkin ketemu boroknya, tapi kita kesampingkan dulu itu. Boroknya biar tambah besar. Kesampingkan dulu, enggak digagas dulu. Ya, itu mungkin disambungkan juga itu dong. Itu mungkin kita buka di sesi kalau kita ngundang siswa. Sebenarnya masalahmu apa toh Mas? Misalnya dari sisi sekolahnya, gurunya, itu apa toh? Nah, itu mungkin besok. Ini karena yang diundang kita, maksudnya yang bicara di sini adalah saya selaku guru dan juga wali kelas ya toh. Ya. Jadi dari sudut pandang saya dulu. Ya. Oke, terus gini Mas. Ini menjadi bocah keset itu menjadi persoalan yang sangat penting. Ya, kenapa jadi penting? Penting karena bocah keset itu kedepannya mau gimana? Walaupun ada uang saya ditakdir sugih ada. Nah, dene iki sepertinya wah nek biyen iki bocah iki lek keset. Tapi misalnya teman saya tuh dulu zaman sekolah kok keset atau mangkat. Yang ternyata sekarang kok bagus. Tetap gitu. Sugih ya? Tetap sugih. Mungkin ada takdir sugih. Berarti kesetnya apa? Yo nanti dulu. Dengan term and condition applied. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi gini, ada yang misalnya kemarin dulu itu keset, sekarang jadi nggak keset, mungkin karena dalam suatu dia mengalami sebuah titik balik kehidupan. Artinya dia dalam waktu tertentu menyadari bahwa dia itu salah. Akhirnya dia berubah, ya, tobat, kemudian bisa menjadi pribadi yang baik. Tapi kan alangkah baiknya kalau tobatnya itu adalah sekarang. Jadi hasilnya lebih maksimal ke belakang ketika sadarnya sekarang. Bangun sadarnya neng tengah emben, pas mencapai titik dia mau sugih atau sukses tidak sesukses, misalnya dia tobat lebih awal lah gitu. Ya, jadi bocah keset itu atau bocah sing nggak jelas itu, nek saya melihatnya itu karena tujuannya itu nggak tahu Mas. Berarti dia tanpa arah itu ya? Tanpa arah. Wah, misalnya gini wes. Blasok ya? Misalnya jenengan. Ya. Saya nggak usah diomongkan. Jenengan ke mall nggak bawa duit. Dan nggak tahu mau beli apa. Ya nggak usah beli. Enggak, maksudnya jenengan ke mall nggak punya tujuan beli. Iya. Duit juga nggak punya. Gitu. Datang ke mall. Ngapain? Ya ndelok-ndelok. Ndelok-ndelok. Ya toh, ngene nguyuh yo nguyuh ya toh, pengene ndelok roro rene ya gitu tok. Sama juga seperti itu. Jadi bocah sekolah itu dia jadi keset karena dia tidak tahu tujuannya. Nah, misalnya kita ke mall terus nggawa duit 10 juta misalnya. Ya. Aku ki arep nganu, besok iki ndek gawe. Hari saiki tuku beras, tuku beras kok ning mall. Maksudnya misalnya tuku baju. Wes langsung ngerti aku arep njiko ini merek sing aku seneng iki. Begitu mlebu mall, ya toh. Des moro ning tokone. Moro ning nggon outlet ya toh. Milih baju, selesai, bayar, pulang. Tujuan tercapai, efisien waktu. Nek ke mall nggak punya tujuan, nggak bawa duit. Mlebu mall, guyang-guyu, garengke unti sing mlebu jengkol, gitu. Lanangan sing ngemate kemeklon nganti kompol.
Karangan sing ratu adus. Nah, gitu ya. Oke. Sama juga seperti itu. Jadi tetapkan dulu tujuanmu sekolah itu apa, Mas? Ya. Oke. Para siswa. Ini dengarkan ya, ini loh ahlinya. Tujuan sekolah itu apa, toh, Mas? Tujuan. Oke. Tetapkan dulu tujuan, baru nanti kita tahu harus ngapain. Nek sekolah itu tujuannya sangu, ya wes ketika kita berangkat ke Isangu, tujuan tercapai. Ya. Sekolah ais bledang-bledeng mlebu metu tugas ra digarap, ya udah, wong tujuannya dapat sangu. Oke. Beda nek tujuannya saya cari ilmu. Ya. Itu beda lagi. Pertanyaannya kayak gini. Oke, masalah tujuan mungkin ada anak sudah punya tujuan. Nah, bagaimana cara mengarahkan si siswa agar dia punya tujuan, memahami tujuannya? Memahami tujuannya. Karena kan kalau misalkan tadi kasusnya, ya wis aku tak sekolah sih penting oleh sangu, itu tujuan. Terus dapatlah uang saku, sampailah sekolah, selesai tujuannya. Iya, tujuan. Berarti kan tapi bukan tujuannya sesungguhnya. Iya, betul sekali. Nah, bagaimana menunjukkan ke siswa itu sekolah itu punya tujuan yang lebih dari itu, ada tujuan besar di situ. Oke, jadi gini Mas, sebenarnya jenenge ngiseni cangkir, itu cangkir itu baru bisa diisi nek sudah kosong, gitu. Nek penuh tidak bisa diisi. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita mau ngasih tahu orang, mau ngasih tahu bocah tujuannya apa toh? Itu dia harus kosong dulu. Artinya kosong ki siap dulu. Siap untuk diisi. Ya maksudnya ki, wah aku ki tujuannya ki sebenarnya dia harus sadar dulu dia itu tujuannya nggak tahu gitu loh. Nah dia itu nggak sadar nek tujuannya nggak tahu. Maksudnya dia nggak punya tujuan tapi dia nggak sadar nek dia nggak punya tujuan. Itu ya arti ini gelasnya melayu aja Mas. Tapi nek dia itu tahu aku ini butuh tujuan. Aku ini harapannya. Maka dia adalah sebuah gelas kosong yang tidak lari kemana-mana ketika dituang informasi. Nah untuk menjadi sebuah gelas kosong yang nggak lari-lari, ini tanggung jawab orang tua. Orang tua. Piye no. Anakmu ini adalah genmu, DNA-mu. Gitu. Darah dagingmu. Representasi dari yos awakmu berdua itu, kamu laki-laki dan perempuan menikah punya anak ini. Nah ini anak sing melayu apa sing meneng hae dan mau diisi, itu sebenarnya dari orang tua. Gitu. Kontrol penuh itu adalah orang tua sebenarnya iya. Jadi gini, maksudnya, wah itu nggak bisa Mas, ini kan kita di rumah itu dia punya bergaul dengan banyak orang, tapi gini, mohon maaf, anak itu kan tanggung jawab yang diberikan pada Anda dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan, gitu. Diberikan tanggung jawab. Saya diberikan tanggung jawab sebuah coklat, Mas tak cekeli coklat, rumatan coklat, agak nggak masuk nih tapi ya itulah ya, coklat ya. Ini coklat rumatan. Terus berarti kan kita ya dijogo coklat iki. Digawe ojo ngasih reget. Berarti piye? Ya dikontrol. Ya toh, dilindungi. Ada perlindungan. Ya toh. Ini nek kita ki leleh luweh, ya anggapnya lagi coklatnya nggone Gusti Allah, iki dititipi kita coklatnya, esuk yang ngambil Gusti Allah, kan gitu. Anggaplah gitu ya. Coklat kan rumah kita dikasih tanggung jawab sebuah coklat. Cetok coklatnya dirubung semut, ngundang semut gitu. Seperti juga anak kita ki ngundang negatif, energi negatif. Pengaruh-pengaruh buruk itu juga dia mengundang itu. Karena memang pengaruh buruk itu meresapnya lebih baik daripada pengaruh jahat. Maaf, daripada pengaruh baik. Nah, gitu ya. Nah, coklat iki nek tak selehke nang jaba dirubung leler dipangan semut. Nek tak jogo tenan, resik tekan esok diminta oleh yang peran orang tua juga. Ini peran orang tua. Ini kita nggak bisa kasihkan ini ke sekolah. Sama aja gini. Oke. Gusti Allah ngasih kita coklat. Coklatnya digake, saya dikasih tak kayak koncoku, rumatan coklatnya. Ini kita lepas tanggung jawab namanya. Gitu. Ini namanya kita lepas tanggung jawab. Gitu. Jadi memang betul seperti disampaikan ahli. Saya sepakat sekali. Ketika sekolah itu menjadi sebuah tempat penitipan untuk menjadikan anak yang kosong itu menjadi isi secara penuh, itu tidak bisa. Kalau tempatnya atau wadahnya yang mau diisi itu tidak siap dulu, tidak siap disiapkan benar-benar siap diisi. Gitu.
Bagaimana siap diisi kalau misalkan dari pihak di keluarga di rumah untuk juga tidak kemudian gatean. Betul. Atau memperhatikan anaknya. Karena sekolah juga punya keterbatasan waktu. Betul. Keterbatasan nanti pemantauan. Betul. Karena yang lebih sering memantau adalah keluarga. Betul, jadi faktor keluarga sangat penting ya. Iya, dan juga guru-guru sekolah itu juga punya anak di rumah. Jadi kok kalau Anda serahkan ini, coklat ini untuk diurusi orang lain, padahal orang itu juga harus menjaga coklat-coklatnya. Ini kan doesn't make sense gitu. Nggak masuk akal. Coklat saya nanti dirubung laler ya. Dirubung laler atau awor coklat-coklat elek liane. Mambu. Iya logis gitu. Logis juga. Betul. Jadi ini sebuah ide yang cemerlang. Artinya kita harus menyadari bahwa sekolah punya kewajiban untuk mendampingi siswa selama 24 jam. Memang selama 24 jam. Walaupun tidak sedetail seperti di rumah, dan di rumah punya kewajiban yang secara hakiki itu dari Tuhan itu untuk orang tua itu harus benar-benar bisa mendidik anak sebaik mungkin. Betul. Jadi ada sinergi antara keluarga, anak dan sekolah ataupun keluarga dan sekolah. Betul. Mungkin itu ya. Betul. Oke, terus gimana tentang fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini nih ya? Fenomena terjadi akhir-akhir ini itu di dalam pembelajaran, saya tuh heran. Pernah satu kali saya masuk kelas, kemudian ada salah satu siswa itu dia pegang HP. Kemudian saya jalan pelan-pelan, kemudian lihat ternyata sedang bermain game. Setelah saya tanya, pertanyaan saya, kamu sudah bisa mendapatkan apa dari game? Kemudian si anak itu kemudian hanya tersenyum. Kemudian saya menceritakan, apakah kalian kenal namanya seorang gamer namanya dengan identitas ataupun nama tenar-nya adalah si Lemon? Si anak tersebut menjawab, kenal. Seberapa kenal? Anak tersebut menjawab, itu adalah gamer yang menjadi panutan bagi gaming-gaming di Indonesia. Sudah kenal secara profil si Lemon? Belum. Apakah si Lemon ketika bermain game menyita waktu, kemudian si Lemon kemudian bermain game asal-asalan? Tidak. Sekarang apakah si Lemon sudah menghasilkan sesuatu? Sudah. Kamu menghasilkan sesuatu? Tidak. Tetapi itu tetap dilakukan sama anak-anak. Nah, itu fenomena seperti itu tuh gimana itu? Oke, jadi gini Mas. Game. Memang tidak dipungkiri bahwa zaman sekarang itu game menjadi sebuah, ada namanya e-sport. E-sport. Jadi sport olahraga elektronik. Ya, tadinya kan sport dia bal-balan, keluar keringat. Ya. Ada lagi badminton, volley dan lain sebagainya. Keluar keringat. Itu e-sport juga bisa keluar keringat. Bisa keluar keringat sebenarnya. Itu kalau main sambil lari-lari gitu loh. Bisa. Nah, itu e-sport mainnya gini pakai jempol. Paling gini, gitu. Iya. Itu nanti kan kalau jempolnya potok. Jadi fitnessnya jempolnya melendung-melendung. Malah lebih potok zaman PS itu. PS kan mendingan. Nah, ini kan segala demok-demok gini. Maksudnya gini. Memang e-sport itu sangat menonjol. Maksudnya di media digembar-gemborkan. Betul. Ya toh. Penghasilannya miliaran. Oke. Kita bisa lihat memang ya ada beberapa segelintir orang yang menjalani menekuni bidang ini dan dia menghasilkan. Memang benar. Persoalannya gini. Apa persoalannya? Nek misale kok kita juara desain untuk logo Pertamina misalnya. Duitnya besar. Duitnya dari mana itu? Dari jualan bensin misalnya Pertamina, jualan oli. Iya, betul. Kita desain Aqua. Dapat duitnya kasih kita. Itu duit dari mana itu duit dia? Dari jualan Aqua. Pertanyaannya. Duit game yang miliaran dikasihkan ke orang yang main game tadi, yang juara game. Duitnya dari mana itu? Dari main game. Oke. Duit dari dari sponsor, dari juga perusahaan gamenya. Perusahaan game dapat dari mana? Ya dari elu yang main game itu, yang nggak menghasilkan uang malah buang duit.
Oh iya, paham. Kamu yang bayar mereka, ya toh. Nah, jadi kalian itu yang main game itu nggak ada tujuan itu yang bayar mereka iya, itu betul sebenarnya. sekali. Jadi gini, itu digembar-gemborkan ke media seolah game itu wah dewa. Ya toh. Ada yang jauh lebih positif daripada itu. Wes game dewa. Ya toh. Game dewa. Nah, persoalannya kan gini. Orang melihat dia berhasil main game. Dia karena setahu saya dia itu berhasil jadi juara gamer karena dia itu tiap hari latihan. Tiap hari latihan. Dia mungkin difasilitasi orang tuanya, dia punya manajer dan ada orang di belakangnya yang kita nggak tahu. Profesional lah ya mungkin ya. Profesional. Dan Anda sebagai siswa yang harusnya sekolah malah main game ngabisin duit, gitu. Beli apaan? Token atau beli skin. Hanya skin, gitu. Jadi kamu cuman pas main game pakai baju gitu tok, yang nggak bisa kamu pakai, yang pakai karaktermu. Bahkan nggak bisa dimiliki, gitu. Iya. Nyewa beli skin itu kan bodoh gitu loh. Kamu juga beli kuota internet untuk ngegame. Dimana kuota internet itu ada pembagian antara provider dengan perusahaan game misalnya. Terus juga terutama gini, waktu itu nggak bisa kamu beli mas. Misal pun waktu itu bisa dibeli, itu mahal. Gitu. Ya, misalnya gini, janjian ro kancane, misal janjian ro pacare, malah ngegame, gitu. Malah ngegame, ketinggalan, baru ribut. Bayangkan berapa uang yang harus kamu rogoh, gawe atine pacarmu kuwi ngapik meneh. Atau ada nggak cara biar kowe back to the past? Aku ra dolanan game ae. Aku tak marani pacarku, ben atine sumringah, sayang sama aku. Nggak mungkin. Waktu itu sangat mahal. Dan kamu habiskan seharian penuh main ngegame. Gitu. Ngentekke duit. Iya kalau profit ya. Kalau profit. Ikan kalian nggak profit. Kalian cuma melihat segelintir orang yang berhasil, jutaan lainnya kehilangan segalanya. Waktu terutama, kesehatan termasuk. Anda main game sampai malam, gitu. Begadang sampai pagi. Nah, misalnya kalian itu beribadah, insya Allah hidup kalian itu ya enak. Lah ngegame, itu ngegame, mas. Antara jam 10 sampai jam 2 itu adalah waktunya tubuh untuk mengistirahatkan organ dalam. Terjadi regenerasi sel organ dalam. Mbok entekke nggo ngegame ya ta. Tuwamu lara, duit ora duwe. Rumah sakit tok bayar gua apa? Nggo game. Nggo game. Enggak mungkin. Sekine nggo bayar. Heeh, sekine nggo bayar. Mosok arep ngeklik-klik metu kotak P3K terus plung ngono ngerti-ngerti sehat. Ya enggak mungkin. Logis dong. Logis. Oh iya, ini saya ingat sesuatu. Waktu itu saya di posisi sangat lapar ya. Saya itu mampir ke Burjo atau warung Warmindo ya. Di warung Warmindo itu ketemu banyak siswa SMP ada, SMA ada. Kemudian saya pesan makanan. Ternyata si anak-anak tersebut itu sudah berjam-jam di situ. Kenapa saya bisa tahu? Karena sempat saya ngobrol dengan yang punya ketika bayar. Obrolannya seperti ini. Saya tanya, Mas, itu anak-anak sudah berapa jam? Jawabannya, udah dari tadi mungkin 3 jam ada. Udah pesan apa aja mas? Pesan minum. Apalagi mas? Minum. Terus apa lagi? Ya minum, maunya satu itu tok. Loh, berarti masnya rugi nggak kalau ada anak-anak ngegame di Warmindo? Nah ya rugi. Harusnya pelanggannya bisa gonta-ganti, tambah pelanggan bisa duduk di situ. Jadi nggak bisa duduk di situ. Betul sekali ini. Mau ngusir gimana? Oh iya. Mereka namanya beli belum bayar juga. Ini kalau nggak diusir, nanti pelanggan-pelanggannya mau masuk, lihat bangkunya penuh semua. Iya betul. Contoh ya nggak jadi masuk, nggak jadi mampir, nggak jadi beli. Iya.
Nah itu silahkan diperhatikan lah. Iya, introspeksi diri lah. Toleransi sama penjual-penjual di Warmindo itu loh. Wah, jangan kalian. Itu kalian nongkrong itu ya ada aturan. Kalau mau nongkrongnya 3 jam ya belilah yang banyak. Wis panjeri 50 wis Mas, aku tak neng kene tak kei 50.000 ngono lho. Beli 50.000 saya mau di sini nih. Udah listrik. Manfaat ngono. Itu belum ngecasnya, Bos. Oh iya. Betul itu. Belum ngecasnya. Ya mohonlah nanti pengertiannya. Kalau memang bisa main game, bisa beli kuota, ya beli makanan dan minuman yang ada di situ. Oh, kasihan lah abang-abangnya yang jualan di Warmindo. Betul sekali. Saya mau makan di situ kan juga susah. Betul sekali. Nah, banyak banget yang di situ. Kayak karo itu tadi kemudian ada muncul etika yang tidak baik. Nah, betul. Bagaimana etika di dalam warung, ketika duduk, ketika kemudian berbicara. Ketika berbicara dengan orang tua terutama. Saya banyak menemui bocah dolanan game itu diajak ngomong orang tua, ya semanteng ngene tok, sopan santunnya mana? Anda itu terlahir dari rahim seorang ibu manusia. Diajak ngomong menungso malah ngeboti game, kowe lahir saka game pletok ngono ya member lah, kamu lahir dari manusia. Jak ngomong menungso ora respon gitu. Emosi saya kira ibunya juga pas melahirkan nggak posisi pegang HP kok. Ya betul. Iya kan? Betul. Kalau ibunya posisi pegang HP, mungkin nggak keluar dia itu. Iya. Kalau bayangkan ibu Anda itu ketika melahirkan, ibu kalian ketika melahirkan itu sambil pegang HP ataupun balas atau buka Facebook ya. Itu ras itu ngeten. Ras itu bro, ras itu lahir kayak gitu. Kalian menderita, aku tubane wis entek ya pengap nang jero apa. Wis ah. Mbokku main Facebook baik piye ya. Ya jadi mohon untuk menjadi bahan apa ya introspeksi. Jadi itu perkara game. Kita berbicara ke depan ataupun kita berbicara yang lebih jauh ke depan. Apa sih sebenarnya tantangannya? Artinya seperti main game dan seterusnya. Mungkin kalau misalkan memang menjadi seorang pemain yang pro, ketika ditanya apakah main game sudah profit ataukah sudah menghasilkan, oke, misalkan ada jawaban yang real ya menghasilkan. Artinya ada sisi pertanggungjawaban mungkin ya dari bermain game itu. Oke, saya main game tapi saya menghasilkan. Itu hal yang wajar. Ya. Saya kira itu saja. Saya yakin orang yang bermain game kemudian mendapatkan profit ketika dia dihadapkan dengan tanggung jawab belajar, saya yakin juga bertanggung jawab. Karena sudah dilatih bertanggung jawab ketika bermain game. Tapi ketika di bermain game tidak bertanggung jawab, ketika sekolah pun juga tidak bertanggung jawab. Iya, jelas. Demikian apa yang sudah kita bahas ahli-ahli. Jadi semoga besok kita bisa ada lagi kesempatan yang sama seperti ini dengan membahas tema-tema yang lebih rinci lagi. Tentunya nanti juga ada konten tutorial, ada konten nanti literasi, ada konten nanti berkaitan dengan banyak informasi di SMK Negeri 1 Barat. Betul. Ya. Sampai jumpa lagi di podcast edisi berikutnya bersama sang ahli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Bisa aja.